kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Mari kita simak acara selanjutnya, yaitu Tadabbur Al-Quran Surah Ghafir ayat 54 dan 55. Kami panggil dengan pantun dulu. Mengurai Al-Quran setiap hari. Hari ini mengurai surat Ghafir. Silakan Pak Saad Mudi, Tadabbur Al-Quran sebagai zikir. Assalamualaikum Pak Saad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih Bunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita peroleh, yaitu nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan dan kesempatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul di Zoom Al-Sani sebagaimana biasa sebagai tafsir kita setiap pagi. Kita membahas ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah pada pagi ini kita membahas surah Ghafir ayat 54 dan 55 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini didampingi oleh Pak Supirman. Alhamdulillah kita lanjutkan dengan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hudaw wa zikra liulil albab. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Shadaqallahul azim. Ayat ini merupakan hal atau keadaan atau keterangan dari ayat 53. Oleh karena itu kita membahas ayat 54 dan 53 itu harus dimulai dari ayat 53. Jadi saya bacakan dari ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Musal huda wa aurasna bani Israil kitab. Hudaw wa zikra li ulil albab. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Shadaqallahul azim. Kemudian artinya sungguh kami telah memberikan petunjuk kepada Musa dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi setiap orang yang berpikir sehat. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar. Mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Ghafir 54, 53, 54. Ayat ini berisi dua tema besar, yaitu Musa dan Ibrahim diberikan petunjuk ya dalam kitab. Nabi Muhammad diperintahkan untuk bersabar, beristighfar dan bertasbih. Firman-Nya walaqad ataina Musal huda. Sungguh kami telah memberikan petunjuk kepada Musa, Ghafir 53. Maksudnya Allah memperingatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa petunjuk yang beliau bawa sama seperti petunjuk yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang besar sebelumnya, terutama Musa. Al-Huda menurut salaf adalah Taurat yang memuat hukum, cahaya, penjelasan. Ayat ini untuk menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahwa jalan para nabi itu selalu penuh ujian. Namun hidayah adalah pemimpin mereka. Pesan yang ingin disampaikan bahwa hidayah itu murni pemberian Allah, bukan hasil keturunan, bukan hasil nasab, bukan hasil kecerdasan semata. Siapa yang mengikuti wahyu, dialah yang mendapat petunjuk, dan siapa yang menyimpang maka dia tersesat.
wa aurasna bani Israil al-kitab, bahwa dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel. Maksudnya warisan terbesar dari Allah bukanlah harta atau tanah, tetapi kitab, wahyu dan ilmu. Allah memberikan Bani Israel kedudukan yang mulia karena kitab. Namun ketika mereka menolaknya, kedudukan itu hilang. Hal ini peringatan bagi umat Muhammad agar tidak mengulangi kesalahan umat sebelumnya. Kemuliaan hanya dengan ilmu dan kitab, bukan karena jumlah atau kekayaan. Menjaga wahyu sama dengan dijaga Allah, dan mengabaikan wahyu Allah berarti kemuliaan akan dicabut. Kemudian firman-Nya berkenaan dengan ayat-ayat kita bahas, hudaw wa zikro li ulil albab, sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang yang berpikiran sehat. Ghafir 54. Maksud ayat ini menunjukkan pengkhususan bagi orang yang memiliki akal yang sehat, yang bersih dari syahwat dan subhat, dapat mengambil manfaat dari kitab Allah. Hidayah itu bukan untuk semua orang, tetapi hanya untuk ulul albab, yaitu orang yang hatinya hidup dan akalnya jernih dan hati yang tidak sombong dan menerima kebenaran. Nah, kitab ini juga memberi dua manfaat. Hidayah, menunjukkan jalan yang benar, yaitu zikro, mengingatkan agar tidak sesat. Orang yang berakal sehat tunduk kepada wahyu, sedangkan menolak kesesatan mereka kehilangan akal sehatnya. Kemudian diperintahkan dengan ayat berikutnya, pasbir, maka bersabarlah engkau. Setelah menyebutkan kisah Musa, Bani Israel, Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk bersabar sebagai kelanjutan dari sunatullah para nabi. Sabar yang dimaksud itu mencakup 3 hal: sabar dalam ketaatan, sabar menjauh kemaksiatan, sabar menghadapi ujian manusia. Dakwah tak pernah lepas dari gangguan. Sabar adalah pakaian para rasul. Firman-Nya, inna wa'dallahi haqq. Itu sesungguhnya janji Allah adalah benar, Ghafir 55. Maksudnya janji Allah pasti berupa pertolongan, kemenangan, pahala dan balasan bagi pahala bagi beriman, balasan bagi pendosa, maksudnya siksaan. Siapa yang yakin janji Allah benar, dia akan kuat, tegar dan tidak goyah. Keyakinan akan janji Allah adalah sumber kekuatan hidup. Orang yang ragu terhadap janji Allah adalah orang yang mudah goyah. Kemudian diperintahkan di situ, wastaghfir li zambika, maka mohon ampun untuk dosamu, di Ghafir 55. Ayat ini menunjukkan kemuliaan istighfar. Ditunjukkan bahwa perintah ditujukan kepada Nabi yang paling suci. Maksudnya untuk beristighfar. Fungsi istighfar itu sebagai perisai azab, penambah kekuatan, keberkahan, penenang hati, dan penolak bala. Orang yang paling butuh beristighfar adalah paling dekat kepada Allah. Jika Rasul diperintahkan beristighfar, maka kita lebih wajib lagi untuk mengikutinya. Kemudian diperintahkan untuk wasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah kamu seraya memuji Tuhanmu. Tasbih itu adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan dengan cara bihamdik, artinya dengan memujinya dan mensyukurinya. Tasbih di sini mencakup sholat, karena itu sholat dalam bentuk tasbih yang paling sempurna. Dan firman-Nya bil ghasiyyi wal iwqar, ini penghususan waktu petang dan pagi. Ini menunjukkan keutamaan zikir pagi petang, termasuk juga sholat subuh, sholat asar, maghrib. Waktu-waktu itu adalah waktu transisi yang paling membutuhkan penguatan dengan zikir. Ayat-ayat terkait itu Al-Maidah ayat 44, inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Itu Al-Ayah, Al-Maidah 44. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat dalam yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Kemudian
Al-Isra ayat 2 itu dikatakan wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila ala tattahizu min duni wakila. Kami berikan kepada Musa kitab yaitu Taurat, kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil penolong selain daripada aku. Kemudian dalam Fatir ayat 32 summa aurasnal kitab allazi ina astafaina min ibadina al-ayat. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Kemudian Al-Jasiyat mengatakan al-ayat di ayat 16 walaqad ataina bani Israil al-kitab wal hukma wan nubuwah. Itu arti sungguhnya kami telah berikan kepada Bani Israel kitab Taurat dan kekuasaan dan kenabian. Kemudian dalam surah An-Nahl 127 Allah berfirman perintah untuk bersabar. Auzubillahi minasyaitonirrajim wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dawkim mimma yamkurun. Bersabarlah hai Muhammad dan kesabaran itu semata-mata karena pertolongan Allah. Janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Kemudian dalam surah Ahqaf ayat 35 Allah berfirman, "Fasbir kama sabaru ulul azmi min." Itu dikatakan minar rasuli gitu. Kemudian bersabarlah kamu seperti kesabaran para rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan surah Ali Imran ayat 9 Allah berfirman, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la ghaiba fihi innallaha la yuhibbul mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan hari pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menelahi janji. Kemudian diperintahkan wastaghfir li zambika, jangan kamu mohonlah ampun kepada ampunan bagi dosamu, bagi dosa orang-orang yang dosa-dosa orang mukmin. Kemudian di sana ada yang potong ayat itu surah Muhammad ayat 19. Kemudian kita diperintahkan bertasbih wasabbihu bukratan asila, yaitu bertasbihlah pada waktu pagi dan petang. Kemudian wazkurisma rabbika bukratan asila, sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyak di pagi dan petang. Jadi yang dimaksud dengan ayat sabbih itu kan perintah untuk mensucikan Allah dari segala kekurangan. Itu yang kalau ada mengatakan Allah punya anak, Allah punya apa segala macam, itu menunjukkan kekurangan, bukanlah sifat daripada Allah. Oleh karena itu untuk memahami bertasbih itu bahwa Allah itu mempunyai sifatan yang sempurna. Untuk itu kita pelajari sifat-sifat Allah. Kenallah dengan sifat dan asma Allah dengan menggunakan asmaul husna itu kita pahami, maka kita akan mengenal Allah. Dengan mengenal atau dengan membaca Al-Quran, dengan memahaminya, dengan mentadaburi, ya paham dalam tafsirnya, insya Allah kita akan mengenal Allah itu siapa, gitu kan. Jangan kita mengenal Allah dengan jalan pintas. Tidak ada jalan pintas dalam menuju surga. Jalan sudah dijelaskan, ada satu jalan, yaitu jalan yang Allah tetapkan. Ikutilah jalan itu. Mudah-mudahan kita berada di jalan yang benar, kita termasuk orang yang buntur. Itu harapan kita semua. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, jika ada terjadi kekeliruan mohon dimaafkan, karena itu adalah kekurangan yang ada pada kami. Atas kekeliruan itu mohon dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.